SWT insya Allah berkah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa sahabat salam tetap terlibat curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kepala sekolah dan guru SMK Insan Karya Bakti yang saya hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai ya. Pada hari ini ya, Bapak kenapa sengaja melakukan ya seperti seminar lah ya itu, karena kenapa? Karena ini ada program ya guru penggerak itu dari pusat, itu dari BBGP atau Tiga Lahar, itu bagaimana bisa menerapkan atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah ya, seperti itu. Nah, kebetulan untuk guru penggerak Bapak yang ditugaskan ya seperti itu. Jadi di sini Bapak ingin berbagi mengenai budaya positif gitu ya, budaya positif apa yang bisa diterapkan di sekolah dan di kelas ya. Nah, sebagai seorang guru ya, mungkin ada beberapa hambatan dan halangan, begitu juga siswa. Nah, untuk mengawali acara kita pada jam hari ini ya, akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Insan Karya Bakti ya, kepada Bapak dari SPD. Waktu dan tempat saya persangka. Bangga Pak. Sini aja ya Pak ya? Iya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembadu yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMK Insan Karya Bakti, termasuk peserta guru penggerak Bapak Doni Al-Munawar SPD yang saya banggakan, yang saya hormati pula anak-anakku, siswa dan siswi SMK Insan Karya Bakti kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillah pada pagi hari ini, selain tadi kita upacara yang penuh dengan kabut dan kesegaran sudah selesai, alhamdulillah acara selanjutnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan di mana ada penyuluhan dari guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini, dan mungkin salah satunya atau satu-satunya yang mengikuti guru penggerak di SMK Insan Karya Bakti untuk tahun sekarang. Sebenarnya untuk guru penggerak kami juga termasuk, mungkin saya pribadi, Bu Rika dan Bu Jamila sebenarnya sudah siap, bukan sudah siap, sudah kepanggil untuk mengikuti guru penggerak yang akan datang, tetapi masih belum pas gitu Pak untuk mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah Pak Doni mungkin bisa menjadi contoh ketika keberhasilan yang diikuti guru penggerak, mudah-mudahan bisa mencapai keberhasilan baik pribadinya, kemudian dapat berdampak positif juga bagi sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, sekolah kita menjadi lebih baik, khususnya dalam bidang ilmu belajar mengajar, yang nanti ilmunya diserap oleh kalian semua, oleh seluruh siswa yang ada di SMK Insan Karya Bakti. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Pak Doni bisa menjalankannya dengan baik, kemudian hasilnya pun dengan baik, ujiannya dengan baik, sehingga ada dampak positifnya terhadap sekolah, dimana kalau dilihat dari segi
pembelajarannya ada beberapa hal yang memang sangat padat untuk kegiatan guru penggerak. Untuk kegiatan guru penggerak, di mana ada beberapa modul yang harus diselesaikan, jadi memang padat sekali untuk kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan Pak Doni bisa menyelesaikannya dengan baik, mempunyai hasil yang baik dan juga dampak positifnya terhadap sekolah, dan juga sebagai narasumber mungkin nanti terhadap guru-guru kita, yang dimana guru penggerak ini adalah salah satu bentuk atau salah satu upaya meningkatkan kualitas guru yang ada di sekolah. Ketika dilihat memang di Panangka ini swasta baru kita aja yang ada guru penggeraknya. Mungkin di lain, di kecamatan lain pun termasuk di Takokas belum ada guru yang mengikuti guru penggerak khususnya di SMK swasta. Baru hanya beberapa sih yang di SMK swasta yang ikut guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh juga, khususnya saya pribadi juga, dan umumnya kepada anak-anak, supaya ada dampaknya. Ketika Pak Doni mengikuti guru penggerak, ada modifikasi dalam bentuk pembelajaran. Yang tadinya monoton, yang tadinya istilahnya metodenya ceramah, mungkin nanti pas lulus Pak Doni, metode pembelajarannya akan lebih efisien, akan lebih modern, supaya penyerapan ilmunya juga lebih gampang. Kemudian kalian ketika belajarnya tidak bosan. Ya, itu salah satunya. Mungkin itu saja sambutannya, tidak akan panjang lebar. Pak Doni mungkin hari ini banyak sekali yang harus dilakukan. Kalian juga sebagai peserta siap-siap untuk menerima ilmunya yang nanti dipaparkan oleh Pak Doni. Kita doakan sama-sama untuk Pak Doni supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam segala hal untuk sampai di titik akhir dalam kegiatan guru penggerak. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KS ya, yang sudah menyampaikan sambutannya terkait guru penggerak ya. Nah, hari ini untuk memberi perhatian kepada kita, ada beberapa pertanyaan pemantik ya buat kalian ya, dari guru. Yang pertama, pertanyaan pemantik, setuju tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak setuju? Setuju. Kemana? Hukuman mati. Alasannya apa? Disiplin, Bu. Ada yang mau jawab? Silakan. Dari Bapak Ibu, silakan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju atau tidak setuju? Ada yang setuju, silakan acungkan tangan yang setuju dulu. Yang setuju. Yang tidak setuju. Silakan. Setuju. Alasannya apa? Ada yang mau jawab? Silakan, ada dari kalian? Perwakilan? Setuju atau tidak? Karena apa? Coba berdiri. Alasan kamu
hukuman dapat mendisiplinkan anak, alasannya apa? Tidak. Kalau setuju, kalau tidak setuju apa? Jawaban tejanya dulu apa? Jawaban teja. Jawaban teja. Setuju karena Kakak banyak nggak suka. yang lain perempuan silakan. Ada yang mau jawab? Perwakilan ada perwakilan. Ibu kasih contoh dulu deh. Kasih contoh dulu ya. Sini. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Alasannya kenapa? Karena kalau misalkan anak tidak diberikan sanksi atau hukuman, berarti anak tersebut tidak mengindahkan tata tertib di sekolah. Kalau tidak ada hukumannya, berarti tidak ada istilahnya benteng untuk mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalkan tidak ada hukuman, anak-anak akan menyepelekan tata tertib yang ada di dalam sekolah. Makanya harus ada konsekuensi. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Karena kalau hukumannya itu diarahkan ke arah positif, berarti nanti akan berguna untuk dirinya sendiri, untuk diri orang yang dihukum tersebut ya. Termasuk membersihkan halaman sekolah, berarti manfaatnya akan terasa untuk sekolah itu hukumannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Karena apa? Ketika anak diberikan penghargaan, otomatis anak tersebut akan bersemangat untuk melakukan atau mencapai sesuatu yang istilahnya menjadi motivasi siswa tersebut untuk memberikan yang terbaik, entah itu prestasi atau lain dan sebagainya. Nah itu dari ibu, silakan mungkin dari guru yang lain. Oke, lanjutkan dari LKS Pembina OSIS. Pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Dampaknya ini, ketika orang yang tidak disiplin, ya orang yang tidak disiplin itu cenderung orang yang negatif atau dikatakan sampah masyarakat dan sebagainya. Ya. Jadi gini, orang yang tidak disiplin itu tidak tahu aturan, baik aturan negara, meskipun aturan pribadinya, bahwa itu salah, tetap dia dilanggar. Bahwa untuk mendisiplinkan anak memang harus ada hukuman. Nah, saya pribadi mendisiplinkan anak dapat hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju sekali. Contoh, ketika kalian datang ke sekolah lebih siang, itu kan tidak disiplin. Ada sanksinya atau hukumannya? Ada. Denda 2.000. Selain 2.000 juga denda-denda yang lainnya ataupun hukuman yang lainnya. Bayangkan ini, ketika kalian tidak ada hukuman, ketika mendisiplinkan kalian datang lebih pagi, pasti kalian datangnya akan lebih siang. Kalau tidak ada aturan untuk mendisiplinkan. Disiplin itu salah satu soft skill. Dan Bapak pernah berbicara ataupun cari pengalaman, kenapa sih GSI yang di Sukabumi itu kebanyakan perempuan? Ada yang tahu jawabannya? Laki-laki itu sekarang kalau masuk itu sekitar 5-7 juta.
kalau mau masuk ke SD. Kenapa banyak perempuan? Karena itu perempuan itu mudah untuk diatur. Jarang sekali Bapak lihat ketika kami pihak Dewan Guru itu mendenda perempuan yang kesiangan. Ya ibu-ibu. Jadi jarang sekali ketika kami mencari ataupun perempuan jarang sekali ya kesiangan. Beda sama laki-laki hampir tiap hari ada. Dan selalu laki-laki. Kemudian yang bermasalah ketika kedisiplinan, rambut dan lain sebagainya itu pasti laki-laki. Dalam hal ini berarti laki-laki itu sering banyak yang melanggar kedisiplinan. Ya, jadi Bapak sangat setuju sekali bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contoh lagi, ketika kalian waktu kecil tidak berangkat ngaji misalnya, suka dimarahi oleh orang ataupun dan sebagainya, itu salah satu ketika yang melanggar. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tidak setuju. Setuju tidak setuju? Sekarang kalau menurut kalian tidak setuju apa? Ya, kalau menurut Bapak pribadi, kalau yang nomor 2 betul kurang efektif menurut pribadi saya. Ya, karena apa? Punya alasan tersendiri. Yang pertama, ketika kalian kesiangan disuruh membaca, lebih baik pasti bayar. Apakah sanggup kalian kesiangan, Bapak disuruh baca satu buku misalnya? Ya. Jadi hukumannya ini berarti jika diterapkan di anak usia SMK menurut saya pribadi. Yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal baca, membersihkan halaman sekolah, meningkatkan kedisiplinan anak. Ketika diterapkan mungkin lebih efektif karena ketika terus-terusan seperti anak-anak SMK usianya mungkin lebih dewasa, tetapi kalau untuk anak usia SD, SMP itu masih bisa. Nah, jadi menurut saya tidak setuju. Khususnya untuk usia SMK. Kalau untuk usia SD dan SMP mungkin ini relatif. Kalau untuk usia SMK ini kurang, dampaknya kurang. Jadi pasti akan yang ketiga memberikan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Dapat meningkatkan motivasi kalian. Kurang oke yang dari kalian nanti orang dulu rajin. Ketika nanti kalian pas akhir tahun pengen naik ke panggung memberikan atau mendapatkan peringkat 1, 2, 3, silahkan belajar dengan baik. Itu ada hadiahnya, ada souvenirnya. Untuk tahun kemarin saja kita lebih inovasi untuk memberikan hadiah. Tidak lagi buku, tidak lagi pulpen. Ya, siapa yang mendapatkan juara 1 sampai 3? Cukup. Laki-laki ada? Ya. Berarti 60% itu dimenangkan oleh perempuan. Pertanyaannya, kenapa sih laki-laki seperti bodoh-bodoh? Karena bodohnya. Ya, itu pertanyaan yang mungkin harus diselesaikan. Kenapa sih didominasi oleh perempuan? Ya tadi, salah satunya perempuan itu lebih disiplin dibanding laki.
Itu yang harus dipahami. Tetapi tidak semua laki-laki barangkali, tapi kebanyakan laki-laki ya. Itu mungkin saja menurut saya pribadi Pak. Yang nomor 1 sama nomor 3 saya sendiri sangat setuju. Kemudian yang nomor 2 menurut saya pribadi yang usia SMK itu kurang efektif Pak, karena usia juga mempengaruhi, tapi untuk SD dan SMP itu mungkin akan lebih baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu poin saja ya, yang dari poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya antara setuju dan tidak setuju sih sebetulnya. Kenapa? Karena yang namanya hukuman, tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut saya. Yang pertama, yang hukumannya apa? Yang kedua, ada Pak siswa itu ya, apalagi yang usia-usia seperti ini, mereka itu sedang pencarian jati diri kayaknya ya. Ada yang memang hukuman itu sebetulnya mentah sama dia itu. Jadi untuk apa hukuman itu diberikan kalau hukuman itu ternyata mentah ke dia gitu. Jadi berarti kita harus mencari selain hukuman, berarti kita mencarikan solusi lain, yaitu seperti pendekatan gitu dan yang lainnya. Jadi untuk yang poin 1 menurut saya antara setuju dan tidak setuju saja. Jadi berarti ada di tengah-tengah saya. Itu saja. Tangan lagi untuk pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini memang antara setuju dan tidak setuju ya. Tapi nanti kita akan bisa lihat di video ya, itu mungkin ada jawabannya di situ ya. Tapi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal tua dapat meningkatkan disiplin anak ya. Jadi dari Pak KS tidak setuju. Kalau untuk anak SD, SMP, contoh misalnya kalau anak SMK kepada anggota lain. Terus untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini memang boleh juga untuk meningkatkan motivasi, tetapi ada hal lain ya, agar anak itu gimana sih siswa itu bisa menyukai gitu, materi pembelajaran seperti itu ya, baik itu apa bahasa Indonesia atau produktif ya, atau matematika ya seperti itu. Jadi mau dikasih penghargaan atau tidak, dia berpikirnya ke depan. Kalau saya menguasai ilmu-ilmu ini nanti akan berguna untuk ke depannya seperti itu ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri sendiri ya untuk bisa lebih gitu ya. Seperti itu. Saya ingin bisa matematika karena saya tujuannya menjadi akuntan misalnya di sebuah bank. Jadi punya cita-cita gitu ya. Nah seperti itu. Jadi seorang murid ketika belajar punya tujuan gitu ya, itu yang nanti mendorong dia untuk bisa lebih gitu ya. Jadi apa tujuan kalian ke sekolah gitu ya, seperti itu ya. Nah baiklah, berikutnya, nah ini ada beberapa topik tapi mungkin nggak semuanya ya, pasti akan memakan waktu berjam-jam lah ya. Yang pertama ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelimanya restitusi, 5 posisi kontrol dan kenan segitiga restitusi ya. Mungkin tidak akan kita bahas secara keseluruhan lebih mendalam, tapi cukup melalui berbagai video ya. Nah, disiplin positif tahu lah ya.
nilai-nilai kebajikan universal ini apa? Itu yang profil pelajar Pancasila itu diantaranya ya. Yang 6 itu. Pertama apa? Berketuhanan ya, yang Maha Esa ya, dan merasa mulia. Yang keduanya mandiri ya, mandiri. Yang ketiganya kreatif ya, nah kreatif. Yang keempatnya kemarin waktu MPLS apa? Religius lah ya, pertama kita anggap religius. Yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempatnya berkependekan global ya. Jadi punya menghargai, menghormati, tenggang rasa gitu ya. Nah, terus yang keempatnya, yang kelima sorry, masih ingat? Kreatif, mandiri, berkependekan global, apa lagi? Masih ingat? Profil pelajar Pancasila? Ya nanti kita lihat ya di video ini. Baik, ini ada beberapa ya. Ini nanti di video saja biar lebih jelas ya. Nah, kita ke video dulu aja biar. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Semua ikuti saya. Ya. Tepuk diam. Diam gitu ya. Diam gitu ya. Tepuk diam. Diam. Kita lanjut. Jangan perhatikan. Agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya
lapangan basket, Bu. Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Habis. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang harinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kita di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baik, kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin. 7. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Dia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak pun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, tanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya.
tadi ya. Nah, itu 5 posisi kontrol ya. Sebenarnya materinya untuk guru, tapi ya karena digabung ya udahlah saya gabungkan untuk siswa ada, untuk guru ada sebagai guru sebagai refleksi, siswa juga ya sebagai refleksi, tahu posisi siswa gitu, betapa beratnya seorang guru gitu ya, tugasnya gitu kan. Harus anak ini belum administrasi, belum mengatur anaknya, apalagi siswanya yang ada yang bandel gitu kan. Jadi berat gitu ya. Jadi kita akan saling menghargai lah di situ ya. Gak apa lah ini. Nah, yang paling ideal untuk itu yang menurut saya, kalau tadi kan kata si ibu tadi yang posisi manajer ya. Cuman kalau menurut saya untuk diterapkan hanya satu itu tidak mungkin karena di berbagai daerah berbeda karakter kan. Kayak contoh kita di daerah kayak sekarang di IKB saja. Kalau kita terlalu menerapkan posisi manajer, ada anak yang memang bebal gitu kan ya, dengan di lembutan malah makin melihat gitu kan ya. Ada yang begitu gitu kan. Jadi posisi manajer bisa diterapkan lebih awal untuk yang pertama bisa diterapkan, tapi bisa dibantu dengan posisi yang tadi yang sebelum ya. Jadi kita tetap harus menggunakan aturan sekolah Pak. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi tujuannya untuk supaya anak bertanggung jawab, supaya terkontrol dan menerima konsekuensi yang tadi yang bukan yang posisi apa sih yang ya yang bukan yang merasa bersalah, yang memang dia itu sudah tahu konsekuensi aturan di sekolah itu. Ketika dia kesiangan, ada aturan di sekolah itu konsekuensinya gini gitu. Contoh kayak di IKB, perlu diketahui sampai kelas 10 ya yang baru masuk, kita itu mengadakan perjanjian dengan orang tua dan bahkan kesiswaan membuat beberapa aturan, bahkan ada beberapa poin gitu, 10 dia, sekitar 20 poin yang ditandatangani orang tua di atas materai. Salah satunya di situ ketika anak datang terlambat, di situ ketika kami menerapkan hukuman, karena tadi kata saya hukuman itu ternyata tidak berdampak efektif. Ketika dihukum push up lah, dihukum bersih lah, dihukum ini ternyata kurang gitu, seperti kata Pak KS tadi. Masih baik gitu kan. Nah makanya kami sepakat dengan orang tua mengadakan hukuman berupa materi cing hari kuduin mah pasti lebar gitu. Karena orang tua kasih contoh yang paling kecil pasti 5.000 lah. Gak ada yang kayaknya kurang dari 5.000 ya yang memberikan uang ke anaknya. Contoh 5.000 dikasih. Kalau kalian WH berangkat ke sekolah seperti tadi, contoh ada Bawi ya, Bawi kesiangan. Bawi tadi berapa uang berangkat? Bawi kemarin berapa tadi? Tadi bawa uang berapa Bawi? 7.000. Uang tadi berapa? 10. Bawa uang 10.000. Kepotong 2.000 tinggal 8.000. Ya masih mending. Coba kalau yang dikasihnya 5.000 dipotong dulu 3.000 itu warung rumah jajan. Akhirnya berpikir kan, dengan tidak kami memberikan hukuman, dihukum push up lah, dihukum dipoek lah. Dulu pernah ya waktu tahun 2019 ke sana kita itu memberikan hukuman ke mereka itu berdiri apa ya? Berdiri menghadap tiang bendera selama beberapa menit sambil hormat, sambil bernyanyi dan sebagainya. Itu berupa hukuman udah banyak sekali Pak kita jalanin. Ternyata tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan anak. Akhirnya kami sepakat dengan orang tua tidak memberikan hukuman tapi memberikan konsekuensi denda ketika yang terlambat 2.000. Alhamdulillah ya budenya. Jadi lebar gitu. Kayaknya mereka berpikirnya, aduh daripada orang bayar denda, ini isuk-isuk dan tidak ada ruginya datang pagi-pagi, malah semakin segar berangkat ke sekolahnya. Apalagi di Cijember itu orang tuanya pada ya dari berkumpul dan pasti yang pagi itu sudah tersedia makan gitu. Jadi pasti pagi-pagi itu bisa, kecuali kalau memang mereka leha-leha saja. Kalau untuk mereka mengikuti orang tuanya pasti bisa untuk datang pagi. Jadi kami tidak memberikan hukuman secara sanksi yang fisik atau apa, enggak. Tapi kami berjanji atau bersepakat dengan orang tua dengan memberikan denda 2.000 gitu kan, dan itu mungkin sekitar 70%-an lah bisa terrealisasi mereka. Alhamdulillah saya mengamati dari awal sampai sekarang hampir berapa persen meningkat mereka lebih pagi datang ke sekolah. Gitu Pak. Jadi menurut saya kalau khusus untuk yang posisi manajer diterapkan itu
tidak bisa hanya satu, jadi kita perlu yang posisi yang tadi gitu. Jadi di apa sih? Ya, dikombinasi gitu Pak, dikombinasi antara posisi manajer tadi. Kalau untuk yang posisi yang awal tadi itu kan nggak baik lah diterapkan ke usia segini. Kalau untuk ke SD dicarikan posisi yang merumput ya. Kalau usia segini dicarikan merumput malah ngelawan kan gitu ya. Kalau nggak kalah gitu itu nggak. Kalau posisi yang tadi yang pertama itu memang tidak boleh sama sekali diterapkan di usia gitu kan. Lain cara kader yang segede gimana gitu kan ya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk jadi memang untuk sekolah kita disesuaikan dengan lingkungan dan karakteristik peserta didiknya. Jadi bagaimana karakteristiknya disesuaikan. Jadi dikombinasikan ya dari 5 posisi kontrol sama posisi manajer. Yang keempat mungkin lebih ke posisi pemantau Bu ya. Nah, ini berikutnya ada satu lagi ya video untuk restitusi ya. Bisa sambil dicat. Kesan portable ya? Itu yang itu Pak. Jadi, Ibu mau bertanya, selingan aja sambil Pak Doni nyolokin itu. Pernah nggak memperhatikan, Ibu sama Bu Rika baru ngobrol, kenapa ya pejabat rambutnya kok gitu? Kalau rambutnya kayak gini, pasti kalau pakai kerudungnya di atas gitu, rambutnya di jempol gitu ya. Pasti gitu, kenapa sok? Pokoknya setiap lihat kayak pejabat kayak Ibu lihat Bu Megawati ya. Pokoknya sih ya. Terus ini besok ya kalau ada yang masih rambutnya di bawah alis untuk laki-laki ditepet polis apa yang saya bukan masak kuning. Betul. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu nama restitusi. Dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Sejak skripsi Rapi tuh tinggal kelihatan juga rapi.
Karena ini perlu dibahas ya, mungkin lain kali ya untuk video berikutnya untuk segitiga restitusi. Nah sekarang Bapak di sini mau buat kesepakatan kelas saja untuk simulasi saja untuk keyakinan kelas. Ya, ada beberapa kalimat positif yang saya sudah buat kan, untuk siswa ya, untuk di kelasnya ya, seperti itu ya, untuk kesepakatan aja keyakinan setiap siswa di kelasnya itu ya. Ini untuk setiap kelas. Yang pertama, sekarang tepat waktu ya. Bisa? Bisa. Yang kedua, menghargai teman dan menghormati guru. Yang ketiga, menggunakan seragam dengan rapi. Bisa harus dilaksanakan ya. Yang keempat, meminta izin ketika menggunakan barang yang ada di kelas ya. Yang kelima, harus tertib ketika masuk di kelas, bisa. Yang keenam, berdoa secara hikmat dan tenang. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, memperhatikan yang baik ketika guru sedang mengajar. Bisa? Bisa. Yang kesembilan, makan pada saat jam istirahat. Yang ke-10, berbicara dengan sopan santun. Mungkin ada tambahan lain dari kalian? Keyakinan kelas? Oke Pak, saya mau menambahkan sedikit ya terkait dengan 10 perjanjian yang dimana setiap kelas itu pasti
ada siswanya dan juga mungkin ada gurunya, itu sudah pasti. Ya, yang dimana yang 10 ini kalau misalkan dijalankan dengan baik itu akan kondusif. Yang pertama itu pasti akan kondusif. Yang kedua, ketika kalian menerima pembelajaran dari guru itu akan langsung dimengerti lah istilahnya. Karena biasanya yang kebanyakan itu masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tetapi kalau yang 10 ini dijalankan dengan baik, mungkin siswanya dan juga gurunya ini akan lebih efektif. Yang pertama, datang tepat waktu. Istilahnya datang ke sekolahnya tepat waktu. Tidak ada lagi yang kesiangan. Ini yang penyakit lama, bukan hanya di kita saja, mungkin di seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat. Penyakit yang paling utama itu kedisiplinan datang. Ketika kalian sudah disiplinnya untuk datang, otomatis kalian berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, menghargai teman dan menghormati guru itu sudah istilahnya wajib. Kita terhadap sesama, apalagi yang lebih tua, kita harus saling menghargai. Contohnya gitu, ketika kalian pengen dihargai oleh orang lain, kalian harus menghargai dulu orang lain. Ya, betul. Jadi yang ketiga, menggunakan seragam dengan rapi. Kita ini punya ciri khas. Contoh, kalian memakai leggings, pakai kaos datang ke sekolah, bisa diserikan. Kalian itu bukan dengan sekolah. Tetapi kalian dengan seragam yang rapi, kalian punya identitas. Pakaian itu identitas kalian. Yang rapi, yang bulan itu menandakan identitas. Pernah tidak kalian burung pakaian rapi? Jadi ingat, pakaian itu, pakaian yang kalian gunakan itu menandakan pakaian yang kalian gunakan itu menandakan identitas kalian. Kalian pakai seragam yang rapi seperti masih anak sekolah. Ya. Pokoknya yang 10 ini dijalankan dengan baik di sekolahnya atau di kelasnya, otomatis pembelajaran yang ada di kelas tersebut pasti akan lebih efektif. Itu menurut saya Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kenapa kita melakukan budaya positif tadi yang pakai sampaikan sebagai guru yang sampaikan, tujuannya apa sih pendidikan itu? Untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan setinggi-tingginya kan bagi kita. Kita selamat ya, hidup di masyarakat, kita menggunakan budaya positif ya, pasti ya dihargai orang ya, membuat lingkungan kita menjadi lebih positif gitu ya. Nah, itu tujuan pendidikan yang mencapai keselamatan dan kesuksesan setinggi-tingginya kan. Makanya menerapkan apa? Budaya baik ya. Ini bukan menurut Bapak ya. Ini pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, siapa Ki Hajar Dewantara itu? Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak pendidikan ya, Menteri Pendidikan pertama ya. Nah, dia memberikan pengertian mengenai pendidikan. Nah ini lihat, tolong dibaca. Pendidikan memberi tuntunan kebahagiaan yang lebih tinggi
gelarnya setinggi-tingginya. Nah itu tujuan dari pendidikan ya, menurut Tiada adalah jadi kita melakukan budaya positif untuk mencapai hal tersebut. Makanya dimulai dari diri sendiri ya. Baik, berhubung ada kendala videonya, mungkin ada yang mau disampaikan dari kalian atau dari kesimpulan? Ya, dari kesimpulan hari ini kita tahu banyak ilmu yang utama dan apa namanya yang tadi ya, yang kesiangan itu, yang senarian itu. Ketika kita menerapkan istilahnya yang khususnya ini, Bapak mau nanya nih terhadap kalian. Ketika kasus sinarian yang kesiangan 20 menit tadi, kalian lebih suka kategori yang mana? Yang pertama, pertanyaannya jadi kesimpulannya memang setiap yang bisa dilakukan sebentar ya, Bapak 5 menit aja kesimpulannya. Ya, setelah pemaparan dari Pak Doni sebagai narasumbernya dan juga narasumber yang lain, kita mempunyai banyak ilmu yang memang insya Allah akan diterapkan secepatnya Pak. Alhamdulillah. Mungkin masih ada kan penyuluhan berikutnya? Ada nanti aksi berikutnya. Kita tunggu aja. Karena apa? Setelah kita dapat ilmu hari ini, ternyata mengatasi kenakalan-kenakalan siswa yang memang disebut sekolah bisa diperhatikan di apa namanya, di pesanan gelar disailan dulu. Ini yang terakhir mungkin kesimpulannya. Ternyata kenakalan-kenakalan yang memang ada di sekolah hampir semuanya sama. Dan apa namanya, tadi setelah lihat video kita juga baru tahu ternyata penanganannya mungkin berbeda-beda. Dan menurut kalian cocoknya untuk anak SMK itu yang mana? Nanti pasti setiap guru itu akan berbeda-beda cara berpikir. Ya, setiap guru akan berbeda-beda. Ada yang mungkin sebagai teman, kejadian, ataupun yang pertama tadi mungkin itu akan berlaku. Tetapi dengan guru yang berbeda-beda. Ya. Kemudian menurut kalian apa yang didapatkan hari ini? Cuk, ada yang mau mengutarakan apa yang didapat setelah penyuluhan hari ini? Ya, pada intinya kalian itu tetap mau naik kelas atau berubahnya masuk dari sini, keluar dari sini. Jadi tetap. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, khususnya saya pribadi dan juga kalian dapat ilmunya, khususnya Bapak pribadi mendapatkan ilmu yang begitu banyak terhadap yang diadakan hari ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan Pak. Ternyata ketika kita berdiskusi banyak, kita tahu tentang mengatasi anak. Jadi baru mengatasi anak, mungkin nanti tentang proses pembelajarannya bagaimana kita menyampaikan materi ke anak supaya lebih mudah dipahami. Yang sekarang ini mungkin apalagi yang apa namanya, yang dulu mungkin kita IHT-nya jarang, jadi proses pembelajarannya menggunakan
teknik seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak lulus punya materi-materi tentang pelajaran, nanti kita sharing saja terhadap mungkin pertama gurunya dulu, termasuk saya pribadi juga sebagai pengajar, kita nanti sharing supaya mungkin nanti siswanya nyaman, siswanya memahami apa yang diajarkan, dan juga gurunya juga mudah untuk mengajarkan. Kemudian yang 10 tadi, yang 10 kategori untuk di kelas itu tolong diterangkan. Yang pertama itu datang tepat. Yang kedua, menghargai teman, dan yang ketiga, berpakaian seragam yang jadi pakaian itu adalah identitas kalian. Identitas kalian, identitas sekolah. Nah itu ya, dan itu pakaian itu identitas kalian. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu dan juga ada manfaat. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, acara bisa kita lalui dengan lancar ya. Semua semoga apa yang disampaikan, masukan dari guru maupun PKS ya, bisa menerap ya diri kalian ya, dan bisa diimplementasikan atau dilaksanakan gitu ya. Jadi ini ya anak-anakku, jadi segala sesuatu program sekolah kayak tata tertib dan lain sebagainya, kalau misalkan tidak ada kerjasama yang bagus antara guru dengan kalian, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi ibu dan guru-guru semuanya di sini minta kerjasamanya ya. Bisa. Kerjasamanya untuk kita saling bahu-membahu, gotong royong demi menciptakan salah satu sekolah yang sukses gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi tata tertibnya, dengan cara hal-hal yang kecil ya, termasuk tadi menghormati teman dan guru di sana. Salah satu bentuk menghormati guru adalah ketika guru sedang memberikan materi, ketika dewan guru sedang memberikan materinya atau sambutannya, mohon didengarkan, jangan sampai ngobrol lagi di belakang. Itu salah satu contoh kecilnya saja. Jadi ibu minta nanti kalau ada perkumpulan seperti ini lagi, tolong mulutnya, ngobrolnya dipending dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bekerja sama untuk mulut kita dijaga supaya tidak berisik, otomatis materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tidak tersampaikan baik kepada kalian. Soalnya namun ditaruh sebagai nolai, pasti ada hal-hal yang miss atau hal-hal yang tidak ketangkep. Karena apa? Karena teman kalian ada yang berisik. Jadi ibu minta nanti pasti ada pertemuan lagi, contohnya seminar PKL aja. Tolong nanti kan teman kalian sedang presentasi, tolong diperhatikan. Itu contoh kecilnya saja dari diri kita sendiri. Jadi ibu dan guru-guru minta kerjasamanya ya. Siap ya? Siap. Laki-lakinya siap ya? Siap. Dan nanti kalau ada pertemuan lagi, tolong diperhatikan siapapun yang ada di depannya. Aja dari ibu ya. Terima kasih. Saya tambahan pengumuman ya, menghubungi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, sebelum sesi ini diakhiri ada pengumuman. 2 menit saja ibu minta waktu. Kebetulan hari ini ibu mendapatkan tugas. Hari ini tepat di hari ini dari dinas bahwa untuk tahun ajaran baru tahun 2023-2024 seluruh siswa wajib mengikuti eskul pramuka, diwajibkan semuanya. Dari mulai kelas 12 sampai kelas 10 karena ada dalam penilaian rapor karya untuk tahun ini ya. Jadi semuanya wajib mengikuti eskul pramuka. Kita mulai laksanakan dari hari Jumat sekarang jam 2 ya, jam 2 dari jam 2 sampai dengan selesai, biasanya 2 jam ya, dengan 2 jam pelajaran.
waktunya 2 jam pelajaran dari mulai jam 2. Nanti ibu sendiri yang akan bertanggung jawab dan nanti ibu akan hadirkan untuk pembimbing, untuk khusus pembimbing kalian ya di ekskul pramuka. Ya, ini laki-laki perempuan dari kelas 10 sampai 12 diwajibkan. Jika ada yang tidak memiliki baju pramuka, boleh pakai baju olahraga atau misalkan pakai baju bebas. Yang penting kalian kompak ya. Jika dalam latihannya mungkin kalian memiliki baju pramuka, boleh pakai baju olahraga saja. Ya, teman-teman dari ibu dapat dipahami? Dapat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk dukungan kalian semuanya dan Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan hadir dan memberi masukannya. Kita tutup saja ya acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya.